tes. Oke, sekarang kita akan kerjain tugas PAPB ya. PAPB tugas 2. Jadi tugas ini cukup mudah ya, cuma ini kita device disconnected scraping mindful. Ini tugasnya ini ada kontak form ya kan, ada kontak form, kita disuruh bikin kontak form gini, ada inputan nama, nanti misalkan ada email atau kemudian di sini ada message-nya ya, kemudian di sini ada tombol submit. Nah kemudian nanti ketika tombolnya ditekan maka data yang kita inputkan di sini keluarnya di bawah ini ya, ini untuk hasilnya atau outputnya di activity yang sama, jadi cuma satu file. Oke, itu tugas pertama. Untuk tugas kedua ini tentang switch. Jadi di sini ada gambar, di sini sebuah gambar. Nanti kita bisa switch. Kalau off dia gambarnya hilang, nggak kelihatan gitu ya, invisible. Kalau gambarnya on dia nanti visible atau kelihatan gambarnya. Nah ini nanti di video terpisah ya, asik. Oke, kita sekarang di kontak form dulu ya, di kontak form. Nah bikin dulu project ininya ya, project untuk tugasnya. Kemudian kita ke ini dulu, ketampilannya dulu. Ini tuh sesuai dengan kreativitas masing-masing ya untuk desainnya ini ya. Nanti kalau sama kena marah nanti kan. Ya, ini pakai di sini linear layout ya. Kemudian di sini ada text view. Nah, ini untuk kontak form ini. Ya, sekali lagi ini tuh tergantung kreativitas kalian gitu ya. Jangan sama nanti kena marah. Ini text view, ada kontak form. Nah, kemudian ini nih ada edit text. Ya, edit text. Seperti di sini pakai edit text untuk memasukkan nama. Ada juga edit text untuk email, kemudian untuk si message ya, untuk si message. Jadi kalau misalkan kalian teman-teman belum paham tentang ini tagnya apa aja, ada edit pula elemennya apa aja gitu ya, viewnya apa aja kayak edit text, button gitu ya, itu ada di PPT pertemuan materi tentang view gitu. Ini dibahas semuanya nih. Oke, kemudian di sini ada button ya, ini buttonnya. Nah kemudian di sini saya bikin untuk si scroll view. Kenapa saya pakai scroll view? Karena nanti message ini bisa panjang, jadi kita bisa scroll gitu ya. Saya mau wrap lah relative layout ini ke dalam scroll view ya. Nah dalam relative layout ini ada text view lagi. Untuk menampilkan name ini saya bikin invisible dulu agar ketika aplikasinya running cuma gini aja, jadi untuk di bawahnya belum kelihatan. Makanya nanti kalau misalkan udah tombol submitnya udah ditekan, maka baru kita jadiin nanti visible. Nah kalau visible kelihatan nih kan, name-nya .2. Ini masih kosong nih. Oke, masih kosong. Kita balik lagi jadi invisible. Oke, nah gitu ya. Kemudian ini text view juga, ini juga. Nah itu aja ya. Untuk pertama kalian fokus dulu desain bentuk itunya pak, UI-nya ya. UI-nya kayak gini, kontak formnya. Kalau udah, jangan lupa setiap inputan itu ya ada edit text gitu kan, jangan lupa dikasih ID. Oke, jangan lupa dikasih ID karena ID ini sebagai penanda ya, penanda ketika kita di main activity nanti kita panggil itu tuh, kita panggil si ID-nya ya, ID-nya tanda pengenalnya lah gitu ya. Edit text ini apa ID-nya gitu. Jadi kalau misalkan kita mau ambil inputan dari si edit text name ini, maka kita perlu tahu ID-nya berapa. Kalau kita udah tahu ID-nya berapa, kita bisa ambil inputannya apa gitu ya gitu. Kemudian di sini juga itu input email, ini sama ID-nya pakai input email. Kemudian di sini input message. Nah gitu, jangan lupa buttonnya juga btn submit ya, pokoknya harus pakai ID ya. Nah gitu ya. Kemudian kalau udah bikin activity main-nya, udah siap desainnya, baru di main activity. Nah di main activity ini kita spesifikan, kita declare dulu di atas apa aja komponen, apa aja kok view kita yang tadi. Nah tadi kan di view kita itu ada edit text gitu kan, edit text. Jadi kita bisa di sini edit text, jangan lupa diimport dulu ya edit textnya. Oke, edit text. Nah ini oke, nah kasih aja namanya ini input name gitu ya. Ada input email tadi, input message. Oke, yang inputan tuh berarti tipe apanya, view-nya itu edit text ya. Kemudian text view ini untuk menampilkan aja ya. Output name ini tadi kasih di bagian bawah untuk menampilkan hasilnya itu. Nah ini output message, output email, output name gitu. Oke, kemudian ini ada tadi punya button kan. Nah button submit. Kemudian ini tergantung kalian ya, ini agak susahnya. Relative layout untuk si kontainernya. Oke, nah kemudian ini biasa template-nya. Nah, kemudian baru deh kita di sini
ambil Sam di sini ambil kontainernya ya, kan udah di declare di atas ini kan, ambil kontainernya. Kemudian ini perlu nih, ini guna ID yang tadi kita find view by ID, jadi kita mau nyari view berdasarkan ID-nya apa, container result. Oke, ini saya pakai ini ya, container result ini yang hidden tadi, yang invisible tadi. Jadi ini yang paling penting ini submit ya, kita ambil dulu button submitnya, kemudian kita kasih eventnya itu set on click listener. Jadi maksudnya ketika button submit itu diklik maka dia mau ngapain ya. Nah di sini new view on click listener. Nah nanti kita override fungsi method on click ya, jadi ini dipanggil nanti. Nah jadi di sini idenya adalah same container yang invisible tadi menjadi invisible. Nah gini caranya, view visible. Nah baru deh output name-nya ya, output name yang ini untuk hasilnya ini, output name-nya ini ya. Nah jadi Sam ini jadi set dulu teksnya jadi 0, ini 0, pastiin dulu kan kalau itu kosong gitu ya, outputnya masih kosong gitu sebelum tombol submit lagi ditekan gitu ya. Jadi di nolin semuanya dulu. Nah kemudian kalau udah kita ambil nih, nah ini input name, cara ambilnya itu find view by ID input name. Nah ini perlunya ID yang tadi input name. Oke, nah cara ambil teks di dalamnya yang di inputan user gimana caranya, ini get text. Nah get text ini dia akan ambil inputan dari user di dalam formnya itu gitu. Ini tuh untuk input name, kemudian input email juga gitu, kemudian input message juga gitu ya. Nah kemudian baru deh outputnya, output name kita set text. Nah set text menjadi name.2 input name get text. Jadi outputnya itu kita set stringnya itu menjadi name tambah apa inputan dari user. Begitupun dengan email dan juga si message. Oke gitu aja. Jadi sekarang kalau kita buka ya, running dulu aplikasinya, kemudian kalau kita buka ini tugas 2. Nah hasilnya kayak gini ya, ada name, misalkan kita masukkan mana ya, device disconnect, tekstur, coba lagi ya. Nah misalkan ini Sami gitu ya, Sami, kemudian emailnya sami@gmail.com. nah kemudian ini Sam gitu ya. Nah gitu, kalau kita klik submit, nah maka muncul hasilnya di bawahnya ini ya. Jadi nanti yang di bawah ini jadi visible. Nah ini name-nya, kalian boleh nggak pakai visible, teman-teman boleh nggak pakai ini invisible ya, daripada ribet gitu kan. Add push file emulator. Bentar, kenapa ya scripty Adobe Tools return developer option HDVG USB, coba lagi ya. Nah kayak gini ya. Oke, mana tadi tugas 2. Nah ini oke gitu, submit. Nah kalau misalkan teksnya panjang gitu ya, ini submit nah oke, kalau kita submit lagi, nah gitu, nah dia di bawah gini ya. Ini bisa di scroll nih, bisa di scroll, makanya tadi pakai scroll view, jadi message-nya bisa panjang gitu. Jadi kalau kalian nggak mau ribet ya nggak usah pakai ini juga ya, nggak usah pakai scroll view, nggak usah pakai invisible, langsung aja gitu sih. Oke.